Tetapi bagaimana hidup kita kalau kita serahkan total sepenuhnya dalam tangan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, di dalam pimpinan Roh Allah. 100% kita dipimpin oleh Allah. Bukan cuma bicara 25% aja. Yang 75% hidup-hidupku, milik-milikku, mau-mauku, kehendak-kehendakku, sakarepku dhewe. Enggak. Kalau saudara masih kayak gitu, 1/4 atau mungkin 50% milik Tuhan, yang 50% masih mau saya sendiri, sakarep-karepku sendiri, enggak apa-apa, silakan. Tuhan enggak pernah maksa saudara, tetapi resiko ditanggung sendiri. Shalom. Oke, puji Tuhan. Shalom buat semuanya, saudara kasih Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami hamba-Mu, saya percaya dimanapun kita berada, gak terbatas, gak harus selalu ibadah onsite, tetapi ketika kita berada online, kita ada di rumah atau mungkin di tempat kerja, Tuhan juga sanggup jamah saudara. Asal yang terpenting kita fokus pada firman Tuhan buat siang hari ini. Ketika kita fokus, kita baca, kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan bilang, bagilah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepian air. Walaupun musim kemarau, musim terik, ya kan, dia akan tetap hijau. Daunnya nggak akan kering, daunnya akan tetap hijau dan berbuah-buah pada waktu musimnya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya saya mengucap syukur terima kasih, kami semua mengucap syukur terima kasih Tuhan Bapa dalam surga buat siang hari ini pertemuan kami memulai pertemuan kami walaupun ya kami melewati online. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah terbatas buat kami semua, buat pemirsa yang ada di rumah. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Sebentar kami semua akan mendengarkan pesan Tuhan untuk kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ketika kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami percaya hidup kami sebagai anak-anak Tuhan selalu diberkati Tuhan. Kami tidak akan pernah kekurangan. Bahkan firman Tuhan katakan, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti, karena selalu diberkati Tuhan. Terima kasih. Itu satu hal yang selalu kami ingat baik-baik. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur, siap menerima setiap benih firman-Mu Tuhan. Ketika kami fokus menerima benih firman Tuhan dan bisa bertumbuh-tumbuh dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, akan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, berfirman-Lah pesan-Mu buat siang hari ini untuk pemirsa yang ada dimanapun berada. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih saya bisa sampaikan buat firman Tuhan yang hari ini. Saya beri tema, saya beri judul karena suasananya kemarin juga kebangkitan Tuhan, ya kan? Berapa waktu yang lalu kita pada Jumat Agung memperingati hari wafatnya Tuhan, kematian Tuhan di kayu salib. Kematian Tuhan di kayu salib itu sebuah tanda yang luar biasa, mujizat yang luar biasa bagi orang yang percaya. Waktu Jumat Agung kemarin Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita memperingati karena untuk kematian Dia untuk saudara dan saya, untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Hidup kita di masa lalu kita, yang kita hidup dalam kutuk, kita hidup dalam dosa, oleh karena kematian Tuhan di kayu salib, oleh karena kebaikan Tuhan, Dia relakan nyawanya di kayu salib tergantung. Karena firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Tuhan menanggung segala dosa-dosa kita. Dia mati, dan pada hari ketiga Tuhan dibangkitkan oleh Allah Bapanya di surga. Dia mengalami kebangkitan secara fisik, ya kan, bukan cuma sekedar mati kalau maaf
yang lainnya pemuka-pemuka agamanya, yang lainnya mati, ya sudah. Sampai hari ini makamnya tetap ada tulang belulangnya, ada bekasnya, ya kan? Tetapi Yesus Kristus hari ini kuburnya benar-benar kosong. Kenapa? Karena dia bangkit pada hari ketiga. Buat apa dia bangkit pada hari ketiga? Supaya saudara juga dibangkitkan. Kalau hari-hari ini kita yang sudah percaya terima Tuhan Yesus dan dibaptis lagi dibaptis, pada waktu kita dibaptis, kita ikut dikuburkan kematian kita, dosa-dosa kita dikuburkan, manusia lama kita dikuburkan, dan ketika kita keluar dari kolam baptis, sama halnya Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapanya. Kita juga sama, kita keluar dari kolam baptis, kita menjadi manusia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, manusia lama sudah berlalu, manusia hidup dalam dosa sudah ditanggalkan. Kita hari ini, saudara yang sudah dibaptis, saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara menjadi ciptaan baru. Kalau yang namanya sudah jadi ciptaan baru, jangan memakai manusia lama lagi, jangan pakai jubah yang lama lagi, karena Tuhan sudah berikan jubah yang baru. Tuhan sudah berikan saudara dan saya menjadi manusia ciptaan yang baru, yaitu ciptaan yang selalu memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Oke. Terus yang ketiga, kemarin kita memperingati apa? Setelah kebangkitan, kenaikan Tuhan di surga. Nah, ketika Tuhan naik di surga, sebelum dia naik, firman Tuhan bilang, Tuhan menjanjikan, aku akan mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus ini akan tinggal bersama dengan kita semua, tinggal dalam hidup kita, tinggal dalam hati kita. Itu bedanya. Kekristenan bukan cuma sekedar agama. Kekristenan itu kita, bukan cuma sekedar menyembah Allah kita, tetapi Allah hidup manunggal dengan kita. Allah bersama-sama dengan kita, ada di dalam hidup kita. Disebut Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dalam rupa apa? Dalam rupa Roh Allah ada dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Oke, buat siang hari ini saya beri tema, hiduplah selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, hiduplah selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Ayo, saya ajak pemirsa yang ada dimanapun berada, yang menyaksikan siaran online ini, untuk sama-sama menirukan buat saya, buat kita semua, ya kan? Karena apa? Saya lebih suka mengajak jemaat interaksi, menirukan, ya kan? Ngikutin saya, supaya ketika kita ikut menirukan, kita ikut memperkatakan, otomatis pesan Tuhan buat siang hari ini tertanam dalam pikiran kita, tertanam dalam hati kita. Lah, ketika tertanam, kita paham benar apa sih pesan Tuhan buat hari ini. Hiduplah selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Tirukan sama saya, ya kan? 2, 3. Hiduplah selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, 2, 3. Hiduplah selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara bisa sebut namanya saudara sendiri. Pegang dada saudara, saudara bisa katakan, hai Nelson, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Siapapun nama saudara, saudara bisa sebut masing-masing. Bilang, hai Nelson, seperti saya katakan, hai Nelson, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Hey, kita barusan ngikutin kebangkitan Tuhan, naik terangkatnya Tuhan ke surga. Nah, ketika Tuhan sebelum terangkat ke surga, dia bilang, aku akan memberikan rohku yang kudus, yaitu Roh Kudus, untuk tinggal bersamamu, ya kan? Kita buka terlebih dahulu Roma pasal 8 ayat 14. 2, 3. Semua orang yang dipimpin oleh apa? Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi kita ulangi, 2, 3. Semua orang, gak peduli siapapun, laki, perempuan, tua, muda, dewasa atau anak-anak,
semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah siapa? Anak Allah. Sekali lagi, berapa banyak kita percaya? Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau saudara mau disebut sebagai anak-anak Allah, saudara harus mau dipimpin oleh Roh Allah. Pak, saya nggak mau, hidup saya kok. Ya, berarti saudara bukan anak Allah. Berarti saudara nggak tahu anaknya siapa, diri saudara sendiri. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya, saudara sebagai anak Allah, saudara berikan hidup saudara. Berikan sepenuhnya. Hidup dipimpin oleh Roh Allah. Ya kan? Ada sebuah kesaksian. Saya boleh kesaksian. Ada ilustrasi di sini. Hidup yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Jalan hidup kita akan selalu diterangi oleh firman Tuhan. Saya punya ilustrasi cerita gini. Sebut aja namanya Joni. Kan? Joni ini punya rumah yang besar, rumah yang mewah, 2 lantai. Nah, puji Tuhan. Suatu hari Joni tinggal di rumah yang besar, yang mewah, 2 lantai ini. Tiba-tiba ada pintu rumah Joni itu diketuk, ada yang mengetuk. Nah, dibuka sama Joni. Ternyata yang datang tamunya yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Joni kaget, ada Tuhan Yesus ini datang. Buka pintunya, Tuhan Yesus yang ada di situ. Terus Tuhan Yesus bilang gini, saya mau mampir di rumahmu, bermalam di rumahmu, boleh enggak? Nah, Tuhan itu luar biasa, beda sama iblis. Kalau iblis enggak pakai permisi dulu, enggak pakai izin dulu, wis pokoknya masuk, kalau bisa dirampok, ya kan, jadi milik iblis, enggak peduli, ya kan, enggak pakai izin. Tapi kalau Tuhan beda, dia sopan, ya kan. Dia selalu bertanya, aku mau tinggal bersama kamu, boleh enggak? Aku mau makan, tidur bersama dengan kamu di rumah ini. Joni seneng luar biasa. Oh boleh Tuhan, mari silakan masuk. Nah, masuk, sampai di dalam rumah, si Joni ini ditunjukin rumahnya. Wah, rumahnya Joni yang besar, ada 2 lantai. Terus Joni bilang sama Tuhan, ayo ke lantai 2. Bukain kamar di lantai 2. Joni bilang, ini kamar, yang ada di dalam kamar ini semua adalah milik Tuhan. Silakan Tuhan, boleh tinggal di situ kapan saja, mau berapa lamanya, silakan. Katanya Joni gitu, ya kan? Monggo, silakan dengan senang hati. Asal cuma di kamar ini semua kuasa Tuhan. Sedangkan yang di luar kamar ini milik saya, kata Joni. Ya kan, saya yang punya rumah, milik saya. Oke, kata Tuhan, enggak apa-apa. Masuk kamar, Tuhan tidur dan sebagainya. Berarti terus tengah malam nih ceritanya. Hampir pagi, katakan jam 2, jam 3 gitu. Tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu rumah Joni. Gedornya kali ini enggak pelan-pelan, pakai gedornya kenceng banget. Udah jam 2 pagi, jam 3 pagi, ini tamu gak ngerti jam. Waktunya orang enak-enak tidur, gedor kenceng lah. Tok. Ini kaget, ini siapa gitu, jam 2, jam 3 pagi gedor-gedor pintu rumahnya. Dia keluar kamar, dia bukain pintunya. Ketika dia baru buka sedikit aja, gak buka panjang-panjang, gak buka lebar-lebar, dia buka sedikit aja, dia kaget. Yang di balik pintu ini orangnya hitam gede. Wah, pintunya didorong. Tuh, belum ngomong babi bu pepo, nggak perlu bertanya permisi atau apa, bolehkah? Enggak, langsung aja begitu dibuka sedikit aja sudah dorong pintunya, mau masuk dia. Yang orang hitam besar ini, tinggi besar. Setelah itu dorong pintu,
Joni bertahan, dia mau tutup pintunya karena orangnya yang sana badannya gede besar, lebih kuat mungkin tentunya, didorong lagi, didorong akhirnya berhasil masuk. Ketika dia masuk sampai di dalam, nah Joni udah nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia mencuri semua yang ada di dalam rumahnya Joni. Dicuri semua, dirampok habis-habisan. Bukan cuma dirampok habis-habisan, dipukuli lagi yang punya rumah. Pukuli, ditendang sampai babak belur gak karu-karuan. Sampai bonyok semua, sakit semua badannya. Mukanya bengep semua. Setelah puas mencuri, setelah puas mukulin, menganiaya, ditinggal pergi gitu aja. Besok pagi Joni naik ke lantai 2, buka pintu kamarnya Tuhan, ngomong sama Tuhan, aku semalam dirampok habis-habisan, kamu kok enak-enakan cek tidur aja, aku kok gak ditulungi. Joni ngomong gitu sama Tuhan. Terus Tuhan Yesus bilang gini, loh, aku kan cuma dikasih kuasa di dalam kamar sini aja, aku gak punya kuasa atas rumahmu. Ya maaf, katanya Tuhan gitu. Oh gitu ya, iya. Ya udah kalau gitu, mulai hari ini dan seterusnya yang di lantai 2 punyamu, punya Tuhan, diserahno sama Tuhan. Ya kan? Berbicara kekristenan gitu, seperempat aja, selebihnya semua punya saya. Atau separuh, oke, separuh punyanya Tuhan, separuh masih miliknya saya. Ya kan? Orang Jawa bilang kedonyan sih duniawi, nggak mau sungguh-sungguh sama Tuhan, separuh aja sebagian. Bagian yang lantai 2 ini miliknya Tuhan. Dengan yang bawah lantai 1 tetap milik saya. Saya pemilik rumahnya. Oke, deal. Saya sampai malam tidur. Nah, malam kedua kejadian hal yang sama. Jam 2 pagi gitu, ada yang ketok-ketok. Kenceng lagi. Kaget Joni. Keluar kamar, dibuka sedikit aja. Perhatikan. Orang Kristen hidupnya itu buka celah sedikit aja. Kesempatannya iblis untuk dobrak masuk. Dia nggak mau ngambil kesempatan kula nuwun permisi atau dibuka lebar-lebar, enggak, buka sedikit aja. Pintu itu dibuka sedikit aja, langsung dia dobrak masuk. Terjadi lagi dorong-dorongan pintu, kuat-kuatan. Joni berusaha untuk tutup balik pintunya. Ternyata orang yang di balik pintu ini orang yang kemarin, yang tinggi besar hitam gitu, menakutkan. Yang kemarin habis ngerampok habis-habisan, habis mukuli Joni habis-habisan, sekarang balik lagi. Di malam kedua balik lagi. Lah, didorong berusaha ditutup lagi, gak kuat Joni. Rupanya orang hitam yang tinggi besar ini lebih lihai. Kakinya dimasukin, masuk dulu. Nah, pintunya nggak bisa ditutup akhirnya. Mau nggak mau dorong, udah masuk. Nah masuk, apa yang terjadi? Rampok lagi habis-habisan. Yang masih ada sisa hartanya dirampok semua, terus dihabisin. Setelah itu nggak cuma berhenti rampok aja. Nah, kembali Joni dianiaya, dipukuli, ditendang, nggak karu-karuan, dan sebagainya. Badannya Joni kemarin masih memar semua, masih sakit semua. Hari ini memarnya bertambah-tambah, bengepnya tambah besar, benjolnya tambah besar. Dipukul gak karu-karuan, ditendang gak karu-karuan. Setelah puas, ditinggal minggir, ditinggal pergi gitu aja. Nah, besok paginya Joni naik ke lantai 2, dia masuk di kamar Tuhan Yesus. Ngomong gini Joni, saya sudah serahkan lantai 2, semua jadi milikmu. Tapi kenapa tadi malam terjadi lagi jam 2 pagi ada tamu yang kurang ajar, badannya tinggi besar, maksa masuk rumah saya dirampok lagi habis-habisan. Udah habis gitu saya dipukulin. Ini loh sekarang saya bonyok semua nih. Terus gimana kamu kok diem aja? Tuhan Yesus bilang gampang, santai dia sebut. Lo kan
Saya cuma diberi kuasa di lantai 2, cuma 50% dari rumahmu. Yang sisanya masih milikmu. Saya nggak punya hak apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma punya haknya di lantai 2. Kan kemarin perjanjiannya kan gitu. Joni baru sadar, iya ya, salah saya cuma serahkan di lantai 2 aja. Sedangkan kemarin itu perampoknya yang ngerampok habis-habisan mukuli Joni yang di lantai 1, di mana Joni ada tinggal di situ. Oke, gini aja ya, rumah ini dari lantai 2, lantai 1, dari depan, belakang, kiri, kanan, semuanya milikmu, milik Tuhan. Diserahkan semuanya total sepenuhnya milik Tuhan. Aku gak punya apa-apa, sudah. Aku bukan pemilik dari rumah ini sekarang. Yang punya hak, yang menjadi pemiliknya kamu, katanya Joni ngomong sama Tuhan Yesus. Nah, oke. Baik kalau gitu, kata Tuhan Yesus. Deal? Deal. Nah, oke. Tiba saatnya malam tidur seperti biasa, balik lagi jam 2 pagi. Ada yang gedor-gedor pintu. Tok. Kencang banget gedor-gedor. Udah kayak kemarin. Nah, kali ini si Joni tidur nyenyak. Karena apa? Karena percaya hatinya ini rumah sudah bukan miliknya dia. Jadi dia nggak perlu repot-repot, dia yang bangun, dia yang bukain pintu, nggak perlu. Dia tidur dengan tenang, dia tidur dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan senyum. Dia enak tidurnya, nggak perlu bingung lagi. Kali ini yang bukain pintu bukan Joni, bukain pintu, itu dibuka, balik lagi, dan di balik pintu itu tadi orangnya tinggi besar, ya kan, hitam gitu, menakutkan, mukanya serem. Tapi yang buka kali ini bukan Joni, tapi Tuhan Yesus yang bukain pintu. Begitu dibuka, Tuhan Yesus buka, iblisnya mau dorong pintunya, dia kaget, loh, kok bukan Joni, ya kan? Ternyata ada Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus tinggal bilang, rumah ini sekarang milikku. Segala isinya milikku, termasuk Joni sudah menjadi milikku. Nah, iblisnya bilang nih, yang orang tinggi besar hitam tadi, iblis ya, bilang, kalau gitu maaf, saya salah alamat ini. Oke, minggir akhirnya iblisnya, takut sendiri. Nah, saudara pemirsa yang ada di rumah, saudara perhatikan cerita ini. Ini kisah bukan cuma sekedar ya ilustrasi biasa, tetapi bagaimana hidup kita kalau kita serahkan total sepenuhnya dalam tangan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, di dalam pimpinan Roh Allah. 100% kita dipimpin oleh Allah. Bukan cuma bicara 25% aja. Yang 75% hidup-hidupku, milik-milikku, mau-mauku, kehendak-kehendakku, sakarepku dewe. Enggak. Kalau saudara masih kayak gitu, 1/4 atau mungkin 50% milik Tuhan, yang 50% masih mau saya sendiri, sakarep-karepku sendiri, enggak apa-apa, silakan. Tuhan tidak pernah maksa saudara, tetapi resiko ditanggung sendiri. Amin. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita 100% totalitas, kita percaya, kita serahkan hidup kita senantiasa di dalam tangan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan. Bukan cuma hidup kita sendiri, pasangan kita serahkan total. Saya percaya Tuhan, pasanganku ada dalam kendali Tuhan. Saya percaya pasanganku selalu dipimpin oleh Tuhan, selalu dituntun oleh Tuhan. Itu akan terjadi. Bukan cuma sekedar pasangan suami istri, anak-anak pun kita serahkan. Dan kita berdoa, kita mengucap syukur, kita katakan, saya serahkan juga, termasuk anak-anak yang sudah punya menantu saya, kalau yang sudah punya cucu saya serahkan semuanya di dalam kendali Tuhan, di dalam tangan Tuhan. Ketika kita percaya semuanya ada di dalam Tuhan, itu beda. Tuhan yang akan memimpin kehidupan kita. Bahkan oknum apapun iblis itu, saya katakan
nggak punya hak lagi buat saudara, nggak punya wewenang lagi utik-utik. Ada istilahnya bahasa Jawa apa? Demit orang dulit, setan orang boyan, ya kan? Demit itu gak isan dulit, setan emoh sama saudara. Nah hidup saudara sudah benar-benar 100% dikuasai oleh Tuhan. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Roh Allah. Jalan hidup kita akan selalu diterangi oleh firman Tuhan. Jadi beda, ya kan? Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan, itu bukan cuma sekedar merasa aja. Oh, saya merasa hidup saya sudah dipimpin oleh Roh Tuhan, hidup saya sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ya sudah, merasa aja, perasaannya aja, enggak beda. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu enggak beda jauh, selalu berjalan dalam firman Tuhan, selalu seturut dengan firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam jalurnya Tuhan, enggak akan pernah meleset dari jalurnya Tuhan, pasti hidup dalam firman Tuhan, ya kan? Roh Kudus adalah sumber segalanya. Saya hari ini buat saudara, serahkan total hidup kita dipimpin oleh Allah, yaitu Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus adalah sumber segalanya. Roh Kudus adalah sumber damai sejahtera saudara. Hanya Roh Kudus kita bisa merasakan ada damai sejahtera dalam hidup saudara. Sumber apa lagi? Selain sumber segalanya, sumber apa lagi? Sumber damai sejahtera. Roh Kudus adalah sumber sukacita kita. Kita nggak usah perlu bingung cari sesuatu yang bisa kita happy, kita bisa bikin happy, nggak perlu jauh-jauh. Serahkan hidup kita selalu dipimpin oleh Allah. Ketika kita hidup selalu dipimpin oleh Allah, hidup kita, saudara dan saya berdoa selalu mengalami adanya sukacita surga. Kita nggak akan pernah sedih, kita nggak pernah rasanya yang gimana gitu, tapi hidup selalu penuh dengan sukacita. Roh Kudus memberi penghiburan buat kita, sehingga kita bukan seperti anak yatim piatu yang ditinggalkan. Enggak, Tuhan bilang engkau bukan seperti anak yatim piatu, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Roh Kudus sumber apa lagi? Selain sumber sukacita, sumber kesehatan. Nah, ini luar biasa. Sumber kesehatan. Kalau hari-hari ini kita mungkin kesehatannya lagi merosot, mungkin kurang baik, kita berdoa, minta Roh Kudus tolong berikan kita kesehatan, berikan saya kesehatan, sembuhkan saya, dan percaya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus sumber kesehatan, sumber kesembuhan. Amin. Yang percaya Roh Kudus sumber kesembuhan. Ketika kita hidup, ada Roh Kudus dalam diri kita selalu hidup dalam kondisi sehat, baik, puji Tuhan. Selain itu apalagi? Sumber kesehatan, sumber kekuatan, sumber kemenangan, macam-macam. Loh Pak, kan biasa Pak, sumber kesehatan, sumber ini, sumber itu. Tapi hari ini yang saya butuhkan yaitu duit Pak. Nggak usah khawatir. Roh Kudus, Tuhan adalah sumber berkat buat saudara. Hidupmu nggak perlu khawatir, bahkan masa depanmu nggak perlu khawatir. Tuhan pasti akan sediakan, Tuhan pasti akan tuntun, Tuhan akan pasti mencukupkan buat saudara. Gimana caranya? Sekali lagi saya katakan, kerja, nggak boleh males. Firman Tuhan bilang, kalau kamu males, ya jangan harap kamu bisa makan. Tapi kamu harus kerja. Saya sendiri juga kerja. Saya selain hamba Tuhan, saya juga kerja. Saya sebagai pengusaha, saya sebagai pedagang, saya kerja. Lewat pekerjaan, saya dapat berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Saya pakai untuk pelayanan di tempat dimanapun Tuhan mau utus. Saya pakai pelayanan, mungkin Tuhan lagi utus saya ke pelosok, mungkin Tuhan utus saya untuk ke Bali, mungkin ke seluruh kota di Jawa Timur, bahkan sampai saya pelayanan di Jawa Tengah. Itu berkat yang Tuhan berikan saya pakai. Karena apa? Karena Tuhan sumber berkat. Gak perlu khawatir, gak perlu kecewa, gak usah takut. Tuhan pasti sediakan. Saya berangkat mau pelayanan kemanapun,
saya nggak pernah bingung. Tuhan utus, ayo ini diundang khotbah. Ya, saya siap aja, saya pasti berangkat. Oke, selain itu sumber berkat, sumber kebenaran. Terus nggak akan pernah salah memimpin saudara. Pasti berjalan di jalurnya Tuhan. Sumber kebenaran. Supaya apa? Kita hidup selalu fokusnya kita hidup dalam rancangan Tuhan. Amin saudara. Oke. Saya percaya ketika kita hidup dalam firman Tuhan, kita hidup dipimpin oleh Roh Allah yaitu Roh Kudus. Saudara, saya berdoa buat siang hari ini, Tuhan pasti sediakan segalanya, Tuhan pasti cukupkan. Mari kita berdoa. Hamba-Mu berdoa dan ucap syukur Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih, kami percaya ketika hidup kami serahkan sepenuhnya 100% ke dalam tangan Tuhan, di dalam pimpinan tangan Tuhan, di dalam pimpinan oleh Roh Kudus-Mu. Hidup kami tidak akan pernah sama seperti yang dulu-dulu. Firman Tuhan katakan, engkau akan selalu naik, bukan turun. Kau dijadikan kepala, bukan ekor. Bahkan firman Tuhan bilang, diberkati apapun yang kau kerjakan. Tuhan akan memberkati engkau di kota, Tuhan akan memberkati engkau di desa, di ladangmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan sendiri yang membuat engkau beruntung dan berhasil. Luar biasa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini. Kami percaya, kami menerima setiap janji Tuhan tergenap atas kehidupan kami ketika kami hidup senantiasa di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam satu nama Tuhan yang kami percaya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya hidupnya sudah dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.